Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita memanfaatkan energi prana untuk penyembuhan diri kita sendiri. Nah, jadi kita itu juga tidak hanya bisa menyembuhkan orang lain dengan menyalurkan prana kepada diri orang lain, tetapi kita juga bisa menyalurkan energi prana, ya kita tarik dulu, kemudian kita salurkan ke dalam tubuh kita sendiri untuk proses penyembuhan, pengobatan, atau untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, kemudian kita membaca ayat-ayat atau mantra doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu baru kita membaca kalimat penarikan energi prana, yaitu kita posisikan terlebih dahulu. Kalau kita dalam posisi duduk seperti ini, kedua tangan bisa ditaruh di atas paha dengan menghadap ke langit. Kemudian kita bisa membaca kalimat dengan memohon izin Tuhan Yang Maha Esa dan berkat restu semesta. Saya menarik energi prana dari alam semesta untuk proses penyembuhan diri saya sendiri atau proses pengobatan diri saya sendiri, ya semoga dihilangkan segala penyakit dari tubuh saya dan juga diberikan kesehatan. Semoga penyaluran energi prana ini berjalan secara sempurna berkat restu semesta dan seizin Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Setelah itu kita diam, kita pejamkan mata dan kita mengatur napas dan merilekskan seluruh bagian tubuh. Otot-otot, sendi-sendi, semuanya kita rilekskan, ya, jangan ada yang tegang. Kemudian kita memvisualisasikan atau membayangkan, memproyeksikan bagaimana prana itu, yaitu adalah cahaya putih, itu bisa turun dan masuk ke cakra telapak tangan kita. Nah, seperti itu. Beberapa saat sampai yakin, ya itu bisa sampai 3 atau 5 menit. Baru setelah itu kita tempelkan ke cakra mahkota terlebih dahulu. Nah, cara menempelkannya itu satu persatu, yaitu misal kanan terlebih dahulu, kemudian baru disusul kiri, ya. Nah, seperti ini. Beberapa saat ini biarkan prana ini bisa menyalur ke dalam cakra mahkota. Kemudian bisa kita lanjutkan ke cakra ajna. Nah, cara menggesernya juga satu persatu, tidak sekaligus seperti ini, tapi satu persatu. Satu tangan dulu, kanan dulu misal ke cakra ajna. Kita bisa menutupi seluruh bagian wajah. Kemudian kita lanjut lagi ke cakra tenggorokan. Nah, ini bisa menutupi seluruh tenggorokan, ya. Menggesernya satu persatu, kanan dulu baru kiri, atau kiri dulu baru kanan. Dan jangan sampai ini terputus, artinya adalah jangan sampai mengangkat. Nah, kalau mengangkat seperti ini kita harus menarik prana ulang lagi. Nah, kalau seperti ini kan masih menempel, ya, hanya menggeser saja, dan ini lemas, tidak ngotot, tidak tegang. Kemudian kita geser lagi ke bawah ke cakra jantung. Nah, jangan diangkat, ya. Kita geser, masih menempel tapi digeser ke cakra pusar. Kemudian ke bawah lagi ke cakra kemaluan atau cakra seks. Baru kemudian terakhir adalah ke cakra, nah, digeser ke belakang ke cakra tulang ekor. Nah, setelah itu kita, ini berarti sudah pas 7 prana, 7 cakra, ya, 7 cakra mayor semuanya sudah lengkap. Kalau sudah sampai di cakra dasar, cakra tulang ekor, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang sering atau sedang kita rasakan sakitnya, misal ke lambung. Kita geser lagi arahnya, kemudian kita arahkan ke bagian yang sakit, misal ke lambung, ya, dua tangan, ya. Misal ke jantung juga bisa, atau misal ke kaki, ke lutut, ya, ke lutut kita bisa geser satu persatu perlahan-lahan.
kemudian dibiarkan sampai kemudian kita merasakan yakin untuk menyelesaikan. Itu bisa 3-5 menit bahkan sampai 10 menit. Nah, itu bahkan bisa sampai dirasakan reda sakitnya, nyerinya itu bisa reda, bahkan bisa hilang ya, bisa berkurang sampai bisa hilang. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan ke posisi awal, yaitu posisi yang tangan kita terbuka dan menghadap ke atas. Nah, tapi jangan kemudian kita lepaskan terlebih dahulu, jangan diangkat. Kita hanya menggeser, masih menempel, kita geser. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, dua tangan di atas paha, baru kemudian kita balik satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kemudian kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada alam semesta. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita gerak-gerakkan. Boleh diangkat, kemudian digerak-gerakkan. Nah, kaki juga sama. Kemudian bahu, leher. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menyiapkan satu air minum dan kita isi prana di situ untuk proses penyembuhan kita atau untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Setelah itu air minum itu ya air putih, air bening, kemudian bisa kita minum dan taruh sedikit di telapak tangan untuk dibuat cuci muka, untuk membasuh kepala, lengan ya, badan, depan belakang, paha dan sampai ke kaki. Seperti itu, oke. Dan kemudian yang agak banyak itu di bagian yang sakit kita balurkan. Misal di lambung ya, kita air itu dibalurkan ke lambung yang agak banyak. Nah, seperti itu. Atau di jantung atau di lutut tadi ya, di tangan juga bisa. Sesuai dengan bagian yang sakit ya. Mungkin seperti itu. Dan kemudian apakah dalam menyalurkan prana ke diri sendiri kita perlu membuka aura terlebih dahulu? Sebab aura itu kan pelapisan tubuh ya, biar energi bisa masuk. Boleh dilakukan, boleh tidak ya, terserah, tapi ya lebih baik dilakukan. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan pun tidak apa-apa, seperti itu. Oke, mungkin sekian, kita cukupkan. Ini bisa dipraktekkan oleh siapapun, dimanapun ya, dan oleh suku, bangsa, atau agama apapun. Nah, seperti itu. Ini sifatnya universal, siapapun bisa melakukan. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.